Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Rosmalina, Sarjana Farmasi Apoteker, peserta Latsar tahun 2021 dari PPSDM Regional Bandung, asal instansi pemerintahan Kabupaten Kuantan Sengingi di unit kerja RSUD Teluk Kuantan. Di video kali ini, saya akan membahas tentang analisis isu efektivitas kinerja individu berdasarkan tupoksi atau tugas pokok dan fungsi. Adapun tupoksi saya adalah ahli pertama apoteker di instalasi farmasi Rumah Sakit Umum Daerah Teluk Kuantan. Sebelum masuk ke pembahasan, terlebih dahulu saya berterima kasih kepada mentor saya, Bapak Lutfi Nur Fahri, SSTP MSI. Ada 3 isu yang akan saya angkat di RSUD Teluk Kuantan. Yang pertama yaitu tentang sering terjadinya kekosongan obat di instalasi farmasi. Yang kedua, tidak adanya sistem informasi manajemen rumah sakit. Dan yang ketiga adalah kekurangan SDM apoteker klinis. Nah, dari ketiga permasalahan isu yang saya angkat, kemudian akan saya analisis menggunakan metode APKL, di mana metode APKL ini merupakan salah satu metode yang digunakan untuk menguji kelayakan suatu isu untuk dicari solusinya dalam kegiatan aktualisasi. Analisis metode APKL ini di mana A adalah aktual, P yaitu problematika, K itu khalayak, dan L adalah layak. Aktual di sini yang dimaksudkan yaitu sedang hangat dibicarakan atau diprediksikan akan segera terjadi. Sedangkan problematika yaitu menarik atau mendesak, khalayak yaitu menyangkut hajat hidup orang banyak, sedangkan layak yaitu pantas, realistis sesuai kewenangan. Dari analisis AKPL ini memiliki angka dari scoring yaitu 1 sampai 5. Di mana skor 5 artinya sangat kuat pengaruhnya, skor 4 kuat pengaruhnya, skor 3 sedang pengaruhnya, skor 2 kurang pengaruhnya, dan skor 1 sangat kurang pengaruhnya. Dari permasalahan kasus yang saya angkat di RSUD tersebut, yaitu 1. Sering terjadinya kekosongan obat di instalasi farmasi, memiliki total skor 15. Sedangkan nomor 2, tidak adanya sistem informasi manajemen RS, yaitu memiliki nilai skor 17. Dan yang ketiga, kekurangan SDM apoteker klinis, memiliki total skor 12. Jadi total skor yang paling tinggi di sini adalah nomor 2, yaitu tidak adanya sistem informasi manajemen RS, yaitu memiliki total skor 17. Dari metode APKL, kemudian saya analisis lagi menggunakan metode USG, di mana U tersebut adalah urgency, S seriousness, G growth, yang artinya urgensi adalah tingkat urgensitas masalah, seriousness yaitu tingkat keseriusan masalah, dan growth adalah tingkat pertumbuhan masalah. Metode USG ini juga memiliki skor 1 sampai 5, di mana 5 artinya sangat besar, skor 4 besar, skor 3 itu sedang, skor 2 kecil, dan skor 1 itu sangat kecil. Lalu ketiga kasus tersebut, isu permasalahan yang ada di RSUD, kita lihat hasil dari skornya, yaitu yang pertama, sering terjadinya kekosongan obat di instalasi farmasi, memiliki total skor 10. Yang kedua, tidak adanya sistem informasi manajemen rumah sakit, memiliki total skor 12. Dan yang terakhir yaitu kekurangan SDM apoteker klinis, memiliki skor 8. Dari hasil USG analisis tersebut, total skor yang paling tinggi adalah tidak adanya sistem informasi manajemen rumah sakit. Jadi dari kedua hasil metode yang telah kita lakukan analisis, yaitu APKL dan analisis USG, sama-sama
memiliki skor paling tinggi, yaitu tidak adanya sistem informasi manajemen rumah sakit. Jadi disinilah akan saya jelaskan selanjutnya tentang mengenai permasalahan isu tidak adanya sistem informasi manajemen rumah sakit. Baiklah, sekarang masuk ke analisis Fishbone, di mana dari hasil tersebut tadi kita mendalami lagi dengan menggunakan analisis metode Fishbone dan SWOT. Sekarang saya akan menjelaskan analisis Fishbone, yaitu di mana dari tidak adanya SIM-RS di rumah sakit tersebut maka akan berakibat yaitu seringnya terjadi kekosongan obat, tidak bisa mengetahui jumlah stok obat secara real time. Penyebabnya kita bisa lihat dari method, material, environment, mesin, dan measurement. Dari sendiri yaitu manusianya, SDM informasi kesulitan dalam memperoleh data. Dari metodenya yaitu sistem perencanaan pemesanan yang tidak optimal. Kemudian material atau informasinya, data pelaporan stok obat lambat dan kurang akurat. Terus dari lingkungannya bisa kita lihat belum ada SOP validasi data obat. Kemudian dari mesin atau teknologi yaitu pelaporan, perencanaan, dan pengadaan masih manual. Dan yang terakhir yaitu dari measurement atau pengukuran, tidak ada evaluasi dan validasi pelaporan data obat. Selanjutnya kita analisis lagi menggunakan SWOT, yaitu S adalah strength, kekuatan, W weaknesses, kelemahan, O-nya opportunities, peluang, dan T-nya adalah threats atau ancaman. Sekarang kita lihat dulu tentang kekuatannya, yaitu bisa pengajuan anggaran SIM-RS, dukungan manajemen rumah sakit, kemudian kemampuan SDM untuk menggunakan teknologi informatika. Dilanjutkan ke kelemahan atau weaknesses, yaitu pelaporannya manual, kurang akurat, pelayanan kefarmasian jadinya lambat, terus penyimpanan dokumen manual bisa berpotensi hilang atau rusak. Sedangkan dari peluang yaitu potensi pengadaan SIM-RS sangat mudah, adanya beberapa calon penyedia SIM-RS, kemudian kebutuhan pasien dalam pelayanan kefarmasian yang cepat dan jelas. Yang terakhir yaitu threat atau ancaman. Di sini bisa kita lihat biaya pengadaan SIM-RS tergolong mahal, terus penyesuaian penggunaan membutuhkan waktu dan pelatihan, dan adanya biaya maintenance dan penambahan biaya operasional selama penggunaan SIM-RS. Sekarang kita masuk ke tahap akhir yaitu alternatif solusi. Alternatif solusi dari permasalahan yang tidak adanya SIM-RS di rumah sakit. Alternatif penyelesaiannya yang pertama yaitu pengadaan SIM-RS. Adapun tahapan alternatifnya yaitu mencari penyedia program IT Sistem Informasi Manajemen. Dan hasil yang diharapkan yaitu mendapatkan penyedia program IT Sistem Informasi Manajemen yang sesuai dengan anggaran dan kebutuhan dan penyelayanan rumah sakit tersebut. Yang kedua, alternatif penyelesaiannya yaitu membuat SOP penggunaan program IT Sistem Informasi Manajemen. Terus tahapan alternatifnya yaitu penyesuaian SOP yang ada agar terintegrasi dengan program IT Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit. Hasil yang diharapkan yaitu rumah sakit memiliki SOP, alur dan pedoman penggunaan program IT Sistem Informasi Manajemen. Alternatif penyelesaian terakhir adalah sosialisasi penggunaan program IT Sistem Informasi Manajemen. Tahapan alternatifnya adalah pelatihan penggunaan program IT Sistem Informasi Manajemen secara bertahap. Dan hasil yang diharapkan yaitu SDM di rumah sakit mengetahui dan mampu menggunakan program IT dari SIM-RS tersebut. Adapun para pihak yang terkait di sini yaitu ada direktur, pelayanan medis dan penunjang,
instalasi farmasi itu sendiri, IT, keuangan, dan bagian umum. Sekianlah hasil dari pembahasan isu yang telah saya presentasikan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.